Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 56, tak seorang pun akan keluar bersih. Mu Tangsue jelas tidak menyangka apa yang menantinya. Papamu harus menanggung biaya besar untuk merahasiakan kematian nenekmu. Namun, Mu Tangsue jelas telah putus asa dan tak berdaya oleh pembalasan Mu Qi yang terus-menerus, itulah sebabnya dia hanya punya satu langkah kejam untuk menghancurkan Mu Qi. Meski begitu, dia jelas keliru tentang kedudukannya saat ini, karena Mu Qi tidak takut masalah itu terungkap. Seng Xiao telah membuat banyak persiapan untuk Mu Qi, dengan para pengacara yang mewakili keluarga Seng bersiap menghadapi Mu Tangsue. Itulah sebabnya saat ini, Mu Qi tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum pada saudara kembarnya. Mu Tangsue, kamu baru saja mengubur dirimu sendiri dengan membicarakan nenek. Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kau membunuhnya, Mu Tangsue bersikeras. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang mengerumuni mereka semakin meningkat, tetapi Mu Qi tidak takut sama sekali untuk dituduh. Dia bahkan mulai tertawa. Kau terus mengatakan itu, tapi sungguh kebetulan, aku sudah berniat untuk berbicara dengan polisi dan meminta mereka menyelidikinya. Bahkan, aku akan meminta Bibi Zipei menelepon mereka sekarang juga. Apapun itu, kau ingin membuat keributan besar tentang hal ini, jadi jangan berpikir bahwa ada orang yang akan lolos dari masalah ini dengan bersih. Setelah itu, Mu Qi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Su Zipei. Bibi Zipei, Mu Tangsue baru saja mengungkap masalah nenek. Ini kebetulan yang sangat membahagiakan, ayo kita laporkan ke polisi. Di sisi lain, Mu Tangsue mulai merasa takut ketika melihat betapa tak kenal takutnya Mu Qi. Itu adalah kepanikan yang akan dialami seseorang setelah menimbulkan masalah. Dia mengira Mu Qi akan melarikan diri karena panik, dan reaksi Mu Qi benar-benar di luar dugaannya. Bibi Zipei sudah menelepon polisi. Mu Tangsue hanya bisa menyaksikan Mu Qi mengarahkan ponselnya ke arahnya, dan langsung merasa gugup. Telepon mereka sesukamu. Seluruh keluarga tahu kau membunuh nenek. Saat itu juga, Mu Qi melangkah maju, menatap ke arah saudara kembarnya. Tahu. Tapi apakah ada buktinya? Hanya ada kita berdua di ruangan itu. Aku melihatmu menyuapinya obat dengan mataku sendiri. Kau mengatakannya. Hanya ada kami berdua di ruangan itu, tetapi sekarang semua orang telah melihat betapa hebatnya kau berpura-pura tidak bersalah. Bahkan, aku benar-benar ingat ekspresi panik di wajahmu setelah kau memberinya obat yang salah. Ekspresi yang sama di wajahmu sekarang. Setelah itu, Mu Qi menyeringai. Kami sudah menyiapkan pengacara kami. Namun, karena Anda telah mengungkap seluruh masalah ini, ya, mereka akan segera mengunjungi keluargamu. Wajah Mu Tangsue menjadi pucat pasi saat itu. Karena semua orang sudah tahu tentang hal itu, tidak akan mudah untuk menyembunyikannya lagi. Skandal keluargamu akan segera diketahui semua orang, dan saham keluargamu pasti anjlok tajam. Aku baik-baik saja karena aku bukan bagian dari keluargamu, tapi bagaimana denganmu? Mu Tangsue terhuyung-huyung dan terjatuh ke lantai, sedangkan Mu Qi memalingkan mukanya sambil tersenyum dingin menghadap para siswa yang menyaksikan. Saya turut prihatin dengan skandal keluarga yang dialami semua orang. Meski begitu, semua orang akan segera mengerti jika hal ini menjadi berita, jadi saya tidak akan menjelaskannya di sini. Dengan itu, dia meninggalkan kerumunan, dengan kian-kian mengikuti di belakangnya. Dia pada dasarnya berlari kecil untuk mengimbangi Mu Qi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan aku jadi berpikir mengapa kalian berdua seperti air dan minyak, ternyata nenekmu terlibat. Hal-hal yang dijebatnya terhadapku lebih dari yang dapat kuhitung, tetapi masalah tentang nenek adalah hal yang tidak dapat kuhitung lagi. Dia memang aneh sejak awal, ya, kata Qian-Qian, menyuarakan apa yang dia rasakan. Mu Qi tertawa dingin. Baru setelah sampai di tempat duduknya, dia dengan tenang mengirim pesan kepada Seng Xiao. Sementara itu, Mu Tangsue lumpuh karena ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah bertindak impulsif dan telah menimbulkan kekacauan besar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Saat memikirkan itu, dia langsung menelepon mamamu sambil menangis. Ibu, aku melakukan kesalahan. Mamamu tercengang dengan penjelasan Mu Tangsue dari seberang telepon. Meski begitu, ia berpikir untungnya masalah itu hanya diketahui di dalam sekolah dan belum menyebar, dan bisa dirahasiakan tanpa sepengetahuan papamu selama Mu Qi tidak mencoba mendesak masalah itu. Apa yang membuatmu tidak peduli? Tidak ada seorang pun selain kakakmu yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Cepatlah, mohon padanya agar dia tidak membesar-besarkan masalah. Ayahmu akan mengulitimu jika dia mendengarnya. Mengapa kamu bertindak begitu impulsif, sayang? Suruh dia memohon pada Mu Qi. Bukankah itu lebih mengerikan daripada membunuhnya?
Meski begitu, Mu Tangsue menggigil ketakutan saat membayangkan wajah ayahnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera menuju ke dalam kelas. Pelajaran akan segera dimulai, tetapi dia segera berjalan ke samping Mukiki, mengulurkan tangan untuk menarik lengannya. Kak, aku sedang emosional tadi, seharusnya aku tidak mengatakan itu, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Mukiki hanya mengangkat bahu dan bertanya balik, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak tahan lagi? Bukankah kamu mengatakan bahwa seluruh keluarga tahu aku membunuh nenek? Apa? Apakah kamu akhirnya menyadari bahwa kamu seharusnya tidak mengatakan itu? Kak, aku tidak melakukannya dengan sengaja, maafkan aku. Maafkan. Mukiki berdiri mendengar kata itu, dan menatap tajam ke arah Mu Tangsue. Akhirnya kau tahu bagaimana cara memohon maaf hanya karena kau tahu kau akan mendapat masalah. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kau mencoba membuatku terbunuh dengan setiap tipu dayamu, saudari. Aku tidak peduli apa yang akan dilakukan keluargamu, sama seperti aku tidak peduli padamu. Dan kau terus menguji kesabaranku, apa kau berasumsi bahwa aku adalah Mukiki yang sama yang kau bully sesuka hatimu dan menjadi kambing hitammu selamanya? Saya ingin keadilan atas kematian nenek, jadi kamu harus mengakui bahwa kamu telah membunuh nenek atau kamu harus kembali ke tempat dudukmu. Jangan mencoba menjebakku sambil mencoba meminta maaf, kamu sangat sok sampai-sampai perutku mual. Mengerti? Kali ini, Mu Tangsue benar-benar tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mukiki sama sekali tidak mengalah, dan dia hanya bisa lari dan bersembunyi di toilet dan memanggil mamamu lagi. Ibu, kakak tidak mengalah, dia bilang dia akan melihat ini sampai akhir, apa yang harus aku lakukan, Bu? Jangan panik. Aku akan datang kepadamu, aku akan membawamu ke kakek. Dia sangat mencintaimu, dan dia pasti akan melindungimu. Setelah panggilan telepon itu, Mu Tangsue tetap berada di toilet, takut menunjukkan wajahnya karena merasa bersalah. Mamamu segera tiba di sekolah. Ketika dia melihat Mukiki tetap di kelas tanpa terpengaruh, dia langsung berpikir bahwa Mukiki tidak ada bedanya dengan iblis berdarah dingin. Bagaimana dia bisa memaksa saudara perempuannya sendiri ke dalam keputusasaan seperti itu?